Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke sini ya. Untuk bagian ketiga atau bagian C-nya, kita belajar tentang jarak titik ke garis. Nah, kemarin kan nih ingetin dulu. Kita nge-review yang jarak titik ke titik dulu. Kita nge-review jarak titik ke titik, sabar ya. Nah, ambil terus yang mana? Nah, ini dari yang kemarin. Dari yang kemarin misalnya ada dia A cm. Kalau misalnya di sininya bandingin ya, bedain antara P di sini, antara Q sama antara R. Jadi kemarin bedanya masih ingat nggak? Kalau misalnya BP itu kan berarti dia masih satu bidang ya. Kalau misalnya di sini Anda punya PQRS, misalnya Anda punya S di sini. Kalau jarak dari C ke R, lihat. C itu bidang bawah boleh, samping sini, atau belakang boleh. Jadi ini C bidang sini, bidang bawah, samping kanan, sama belakang. Sedangkan S itu beda nggak bidangnya sama C? Kalau misalnya beda, berarti sama aja kayak BR. Jadi patokan BR, kasih di catatan kecil di materi kemarin coba. Kalau misalnya BR, berarti beda bidang. Jaraknya itu 3/2A. Kalau BP masih satu bidang nggak? Ya kan? BP masih satu bidang, sama-sama bidang depan. Ya kan? Kalau misalnya HS, nah sama nggak? Satu bidang juga nggak? Sama-sama bidang samping kan? Kalau sama-sama bidang samping berarti dia hitungannya sama kayak BP setengah R akar 6. Setengah R akar 5 ya, kalau satu bidang. Setengah R akar 5. Nah, kalau Becky ini gampang ngapalinnya karena dia beda sendiri. Jadi kalau misalnya Becky itu udah tinggal Antuna buat aja setengah R akar 6 kan? Kenapa? Karena dia udah di tengah bidang. Harus di tengah ya. Intinya ini P, Q, R itu ada di tengah-tengahnya. Kalau misalnya nggak ada di tengah, contohnya yang kayak pertanyaan yang kemarin udah dijelasin ya. Sekarang kita masuk ke jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis. Jadi ceritanya kalau jarak titik ke garis tuh ini, ntar mana gambar dulu ya. Intinya kalau kemarin kan jarak titik ke titik. Jadi ada titik di sini, ada titik di sini. Tarik kayak tadi kan. Nah, sekarang kalau jarak titik ke garis hitungannya jadi gini. Nah, punya titik A. Terus Anda punya garis BC misalnya. Jarak dari A ke garis BC itu intinya adalah segitiga. Karena dari kemarin kan kita ya, dari kemarin itu kita segitiga terus. Kemarin itu yang ini. Kemarin itu yang ini kita dapat segitiga. Nih, ini segitiga. Yang dari kemarin. Terus yang sebelah sini juga segitiga. Yang sebelah sini juga segitiga. Yang sebelah sini juga segitiga. Berarti intinya kan segitiga ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil jarak titik ke garis, berarti intinya adalah buat segitiga. Nah, buat segitiganya gimana? Nah, buat segitiganya dari sini tarik aja garisnya ke titiknya ini, tarik ke garis-garis di pinggirnya ya. Gini gitu. Ini misalnya pertanyaannya jarak A ke BC, karena nanti hitungannya beda. Seandainya pertanyaan jarak B ke AC dengan C ke AB beda dengan jarak A ke BC. Jadi cara nyarinya intinya buat segitiga dulu. Kalau dari A, jarak dari A ke BC berarti tariknya dari A. Gini, buat siku-siku. Nah, inilah yang kita cari. Itu. Intinya di situ.
Zah ini di tengah-tengah ya? Enggak di tengah-tengah. Tergantung segitiganya bentuknya apa. Intinya apa sih Zah? Intinya tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Misalnya, Antoni tanya, jarak A ke BC. Tinggi bagian misalnya ya. Misal jarak itu kan sama aja kayak tinggi ya. Coba tinggi Antuna kalau lagi ngukur tinggi, berarti harus tegak gitu nggak? Kitanya itu tegak lurus ke lantai. Jadi ini lantai nih. Ini kita, shade. Jadi kita tegak lurus nggak ke lantai. Jadi misalnya kalau dibayangin ini kitanya, ini lantai, jadi gini. Tuh. Jadi jarak itu adalah yang tegak lurus gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya, insya Allah paham ya. Kalau misalnya Antuna udah punya kubus, silakan dilihat kubusnya. Jadi nanti bisa ngebayangin lewat kubus itu. Soalnya kalau Ana kubus Ana ketinggalan di sekolah, jadi Ana nggak pakai kubus untuk hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini. Jadi di sini ceritanya kita lanjut ke jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis itu kan intinya di mana tadi? Di segitiga kan?